Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 3 di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Ada kenaikan di 2,18% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, tapi tampaknya berbanding terbalik ya. Dan posisinya sekarang ada di poin 49, masih di area netral, tapi ini mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi di Bitcoin agak menurun ya, meskipun ada sedikit rebound guys ya. Mungkin besok baru terupdate guys untuk keadaan hari ini guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang memang ada sedikit rebound sekitar 2,8% ya, cukup lumayan guys. Masih di harga sekitar $59.400 guys ya. Dan tentu saja diikuti oleh Ethereum yang juga naik di 1,2%, tipis banget. Untuk BNB juga naik di 2,4%, Solana di 4%. Kemudian kalau kita lihat di sini tampaknya untuk beberapa altcoin hijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin meskipun ada beberapa yang merah guys ya. Dan kalau kita lihat di sini memang rata-rata pergerakannya hijau, pergerakannya ada di sekitar 1-2% ya. Dan di sini cukup lumayan untuk kenaikannya. Untuk Arweave ya, hari ini naik di 19,9% guys. Ini keren banget ya. Begitu juga untuk token Bong juga naik 14,4%. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang sudah kita prediksikan kemarin ya, target harga di area Fibonacci retracement untuk time frame weekly memang belum tersentuh guys ya. Tapi hal itu sebenarnya wajar-wajar aja. Karena secara psikologis ya orang pasti akan berpikiran sama, yaitu menunggu di harga sekitar $55.700 ya, tepatnya di MA20 dan berpotongan di area Fibonacci retracement guys ya. Jadi mungkin para whales ini sudah menunggu di harga sebelum masuk di harga tersebut guys. Artinya mungkin orang-orang yang memposisikan untuk pending ordernya di harga sekitar 55.700 ya, tidak tersentuh harganya, tidak tereksekusi guys ya, karena sudah naik duluan setelah para whales pending order juga tapi di atas harga tersebut guys. Dan itu terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin hari ini. Dan memang kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dominan ya, memang ada koreksi dan ini wajar aja ya kalau kita lihat dari pergerakan secara historisnya masih di atas area MA20 ya, sehingga ini mengindikasikan masih ada kecenderungan atau bisa dibilang ini hanya perilaku normal aja ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini, karena beberapa faktor yang menyebabkan penurunan. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin dominan ini masih normal, dan kita akan lihat untuk beberapa hari ke depan ya, apakah bisa bertahan di atas MA20 ini. Jadi kita akan update lagi guys, karena apapun yang akan terjadi ini akan menentukan prediksi selanjutnya ya untuk minggu-minggu berikutnya guys. Oke. Dan hari ini guys kita tidak akan membahas seputar Bitcoin karena mungkin beberapa hari ini kita juga sudah membahas tentang Bitcoin, mengapa turun, mengapa naik, dan beberapa sentimen-sentimen yang terjadi ya di luar sana guys. Jadi hari ini kita ingin menginformasikan mungkin beberapa hal yang cukup menarik juga di luar Bitcoin guys. Seperti yang kita lansir ya dari harian Crypto News, diinformasikan di sini untuk MoonPay ini memperluas opsi perdagangan kripto dengan integrasi transaksi menggunakan PayPal. Nah, ini menarik juga ya. Jadi MoonPay bermitra dengan raksasa teknologi keuangan PayPal pada tanggal 2 Mei kemarin untuk memperluas layanan perdagangan kripto di Amerika Serikat. Dan kolaborasi ini memungkinkan pengguna MoonPay untuk membeli dan menjual lebih dari 100 mata uang kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum menggunakan berbagai metode pembayaran yang ditautkan ke akun PayPal mereka. Perusahaan mengumumkan ya bahwa pengguna MoonPay di Amerika Serikat sekarang dapat menyelesaikan transaksi fiat ke kripto melalui wallet, transfer bank, atau kartu kredit menggunakan akun PayPal. Integrasi ini menandakan perkembangan penting ya bagi MoonPay itu sendiri karena menjadi platform pertama dari jenisnya ya yang menggabungkan PayPal. Dan hal ini memberikan pilihan mata uang kripto yang lebih luas dibandingkan dengan platform yang hanya menawarkan Ether atau mungkin stablecoin PayPal USD. CEO dari MoonPay yaitu Ivan Sotobright menyoroti dampak positif dari integrasi MoonPay ini ya dengan PayPal pada tingkat konversinya. Dengan lebih dari 20 juta pengguna terverifikasi pada Mei 2024, ia menekankan bahwa integrasi PayPal pada awalnya akan tersedia melalui produk langsung ke konsumen MoonPay termasuk aplikasi MoonPay dan juga desktop. Integrasi ini diharapkan dapat dimulai dengan 50% pelanggan MoonPay dan diperluas ke wilayah lain
termasuk Inggris dan Uni Eropa guys. Nah ini menarik ya perkembangan dari MoonPay ini, dan kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa guys. Apakah hal ini bisa mendorong untuk adopsi kripto secara lebih luas? Kita akan update lagi guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian The Block ya, diinformasikan di sini bahwa volume untuk stablecoin ini tetap kuat ya, karena FDUSD mencapai rekor tertinggi guys. Sementara untuk USDT justru malah menurun. Jadi volume stablecoin bulanan yang dipatok USD di bulan April ini tidak berhasil mengalahkan bulan sebelumnya ya, meskipun First Digital USD atau FDUSD ini mengalami kenaikan yang bisa dibilang tidak terlalu signifikan guys ya. Dan volume dari FDUSD ini melampaui sekitar 18 miliar dolar menurut The Block Dashboard, dan lebih dari 2 kali lipat aktivitas bulan Maret. First Digital USD telah mendapatkan dorongan sejak menjadi stablecoin terkemuka di Binance. Meskipun ini telah terjadi untuk sementara waktu dan ini masih membantu untuk pengadopsiannya. Sementara itu untuk stablecoin USD terbesar di dunia yaitu USDT Tether ya, ini mengalami penurunan volume menjadi 205 miliar dolar dari 243 miliar dolar di bulan Maret, dan secara kumulatif volume bulan April mencapai 546 miliar dolar, turun dari bulan Maret sebesar 587 miliar dolar, yang merupakan level bulanan tertinggi ya dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk stablecoin dari Ethena yaitu USDE ini juga telah mendapatkan momentum ya, dan melewati angka supply di 2 miliar dolar pada bulan April, kurang dari 2 bulan setelah peluncuran publiknya ya di bulan Februari. Volume untuk USDE menutup bulan April di atas 13 miliar dolar dalam volume on-chain menurut data dari The Block untuk data dashboardnya. Menurut data yang sama, Circle yaitu dengan USDC-nya ya, terus berada di posisi teratas dalam hal total volume dengan 275 miliar dolar, sedikit menurun dari 283 miliar pada bulan Maret kemarin. Beberapa pihak memperkirakan pasar stablecoin akan membengkak hingga mencapai 2,8 triliun dolar ya pada tahun 2028 nanti. Tetapi tampaknya pasar ini menjadi semakin beragam dan secara potensial serta kompetitif. Pada bulan April, Ripple juga mengatakan akan meluncurkan stablecoin yang dipatok dalam USD untuk akhir tahun ini, dan Ripple berharap klien perusahaan dan perusahaan pembayaran akan tertarik untuk mengadopsi token barunya ini guys. Tapi masih belum tahu ya seperti apa untuk stablecoin dari XRP ini guys. Beberapa hari yang lalu, spesialis on-chain Nansen juga mengatakan untuk volume transaksi untuk 3 stablecoin terbesar yaitu USDT, USDC dan juga DAI telah melampaui total bulanan rata-rata Visa untuk tahun 2023 guys. Wow, keren banget ya. Jadi kita tunggu aja untuk persaingan ya di dunia per stablecoinnya, ini cukup menarik guys ya. Dan tampaknya untuk USDT ini harus berhati-hati ya, karena untuk lawan-lawannya ya ataupun para rivalnya ini sudah mulai sedikit demi sedikit menyusul ya, baik dari volume ataupun dari adopsinya ya. Karena semakin luas untuk ekosistemnya, maka akan semakin luas pula untuk adopsinya guys. Oke, jadi kita akan update lagi untuk stablecoin ini. Dan selanjutnya kalau kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, kita lansir dari Coin Edition diinformasikan bahwa Pantera Capital ini berinvestasi guys ke Ton Network ya, tapi untuk jumlahnya ini belum diumumkan guys. Jadi dalam sebuah blog resmi tertanggal 2 Mei, hedge fund Amerika yaitu Pantera Capital telah mengumumkan investasi pertamanya di The Open Network atau Ton Network. Meskipun jumlahnya tidak diungkapkan, platform ini telah berbagi antusiasme untuk berinvestasi di Ton yang terutama didorong oleh penggunaannya yang luas di Telegram guys. Dan memang seperti yang kalian tahu ya, untuk ekosistem di Ton ini lagi gencar-gencarnya, lagi banyak sekali guys perkembangannya ya, dan juga update-update yang menarik di dalamnya. Dan itu terbukti dari pergerakan harga Ton itu sendiri ya, yang kian hari itu kian naik aja ya. Dan ini cukup menarik guys untuk dipantau ya. Jadi Pantera Capital berpendapat bahwa Ton dapat memperkenalkan kripto kepada masyarakat luas, dan pernyataan hedge fund ini didasarkan pada hubungan Ton dengan Telegram yang memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan. Perusahaan menambahkan dengan memanfaatkan basis pengguna Telegram yang luas dan UX yang mulus dengan semangat ekosistem Ton yang sedang berkembang, maka mereka percaya Ton memiliki potensi untuk menjadi salah satu jaringan kripto terbesar guys. Lebih lanjut, Pantera Capital juga kemudian menyoroti keyakinan mereka ya pada Telegram untuk memperkenalkan mata uang kripto kepada masyarakat luas dan membangun ruang kripto. Mereka menegaskan bahwa Telegram adalah satu-satunya platform sosial media yang bebas dari rintangan peraturan untuk menggabungkan Web3 untuk jaringan blockchain terbuka. Khususnya untuk Ton sendiri adalah inisiatif blockchain yang dibangun oleh Telegram, dan ini dirancang sebagai jaringan terdesentralisasi yang mampu mendukung banyak aplikasi guys. Ekosistem Ton sangat luas dan mencakup Ton blockchain, Ton storage, Ton DNS, dan Ton service. Di antara elemen-elemen ini,
tulang punggung Ton Network adalah Ton Blockchain. Menyusul langkah terobosan Pantera Capital, token asli jaringan Ton yaitu Ton Coin ya, ini telah melonjak 12% selama 24 jam terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $5,32 per tonnya, telah mengalami peningkatan bulanan lebih dari 7% meskipun ada penurunan marginal sebesar 0,65% selama seminggu terakhir guys. Jadi ini cukup memang sangat menarik ya untuk Ton Blockchain ini guys. Dan kalau kita bandingkan dengan blockchain-blockchain yang lain, Ton ini memang unik ya dengan ekosistemnya guys, yang tentu saja banyak aplikasi yang terintegrasi ya dengan Telegram, kalian tahu sendiri lah ya. Dan ini cukup menarik guys karena mempunyai konsep yang baru ya di dunia perkriptoan guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir dari Cointelegraph juga ya. Nah, di sini buat teman-teman yang suka bermain airdrop, diinformasikan di sini bahwa untuk Eigen Layer ya akan membagikan sekitar 28 juta token Eigen lagi setelah reaksi keras terhadap airdrop guys. Jadi kalau kalian mengikuti ya, untuk airdrop dari Eigen Layer ini sudah dilakukan beberapa bulan atau mungkin beberapa waktu yang lalu ya, dan ternyata pada waktu distribusi untuk token airdropnya ini banyak sekali pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan guys, karena mungkin bisa dibilang hasilnya itu sangat kecil dan modal yang mereka keluarkan ini tidaklah sedikit guys. Oke. Jadi Eigen Layer ini membagikan 100 Eigen token lagi ya kepada 280.000 alamat wallet yang memenuhi syarat setelah mendapat kritik atas airdrop pertamanya. Pada hari Senin, Eigen Layer mengumumkan akan mengalokasikan sekitar 15% ya dari total pasukannya ke komunitas, tetapi beberapa pengguna menganggap beberapa ketentuan program airdropnya ini bisa dibilang sangat membatasi guys. Dalam postingan di bulan Mei tanggal 2 kemarin ya di X, Eigen Foundation ini mengatakan bahwa mereka sekarang akan membagikan token Eigen ini untuk tambahannya ya ke wallet pengguna yang berinteraksi dengan protokol sebelum 29 April kemarin, yang berarti juga akan menyertakan penuntut airdrop awal. Dalam postingan blog tersebut ya, untuk tindak lanjutnya, protokol restaking membagikan bahwa para airdropper ya atau para penuntut di musim pertama ini akan menerima minimal 110 Eigen. Sementara untuk penuntut di musim kedua, mereka yang berinteraksi dengan protokol antara 15 Maret dan 29 April akan menerima minimal 100 Eigen. Dengan bonus tambahan pada airdrop, pengklaim di season 1 akan menerima minimal 110 Eigen, sedangkan pengklaim di season 2, mereka yang berinteraksi dengan protokol antara 15 Maret hingga 29 April akan menerima 100 Eigen. Demikian protokol pengambilan ulang yang diumumkan dalam postingan blog lebih lanjut guys. Kalian bisa cek sendiri ya untuk lebih jelasnya. Dan untuk token Eigen itu sendiri ya diperdagangkan seharga $10 ya di pasar derivatif. Ini menurut data dari Evo, yang berarti airdrop terbaru dapat diperkirakan bernilai sekitar $280 juta guys. Harga token Eigen ini dapat berubah secara signifikan sebelum acara distribusi resmi token pada tanggal 10 Mei nanti guys. Pengguna yang merasa ditinggalkan dari airdrop pertama mengecam protokol restaking setelah mengumumkan program stake drop pada 30 April kemarin guys. Jadi ini cukup ramai diperbincangkan ya untuk airdrop dari Eigen Layer ini guys. Bahkan kalau kalian melihat ya di TVL-nya itu langsung jatuh guys ya, karena banyaknya kecewaan dari para airdropper ya yang mungkin sudah mengalokasikan dananya atau yang sudah melakukan restaking menggunakan platform dari Eigen Layer ini yang merasa kecewa ya, sehingga mereka melakukan unstaking di situ guys ya. Kalian bisa cek atau bisa cari informasi lebih jelasnya di beberapa media informasi lainnya guys. Oke. Selanjutnya guys, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Coindesk. Diinformasikan di sini untuk token asli dari project Frentech naik menjadi $2,5 ya setelah debutnya kemarin guys. Jadi pada Jumat pagi, platform Frentech ini meluncurkan token aslinya yang diberi kode Friend saat memulai debut versi kedua dari platformnya guys. Jadi platform sosial transaksi Frentech pada hari Jumat meluncurkan token aslinya yaitu Friend sambil meluncurkan versi 2 dari platform tersebut yang dikemas dengan fitur-fitur baru termasuk Money Club. Harga token naik setinggi $169 segera setelah mulai diperdagangkan di base sebelum dengan cepat jatuh ke $2,5 ya menurut data dari Dex Screener menunjukkan guys. Platform ini mengambil snapshot untuk airdrop 100% token Friend yang sangat dinanti-nantikan ya minggu lalu. Namun beberapa pengguna tampaknya mengalami masalah dalam mengklaim airdrop mereka guys. Dan dari pihak Frentech ini belum menanggapi permintaan untuk klarifikasi pada saat publikasi kenapa hal itu terjadi ya. Dan sekarang pun sebenarnya untuk airdrop dari Frentech ini kalau nggak salah ya masih bisa kalian ikuti. Kalian bisa cek di Telegram ya atau di grup Telegram tentang airdrop, atau mungkin nanti kita akan share tentang
airdrop Frentech ini di akun Telegram Indogem ya. Ya kali aja kalian bisa mendapatkan airdropnya ya, meskipun tidak terlalu banyak guys ya. Jadi ini cukup menarik, dan Frentech ini bisa dibilang sebagai pelopor ya ataupun pioner untuk platform sosial media yang terdesentralisasi ya. Bahkan Frentech ini dulu sering dibilang sebagai Twitter versi desentralnya guys. Dan ini cukup menarik ya, dimana di dalamnya kalian itu bisa mendapatkan penghasilan dari interaksi di platformnya. Oke, kalian bisa cek sendiri. Dan untuk informasi yang terakhir ya, masih dari Cointelegraph, dan informasinya ini mungkin kalian sudah tahu ya, apalagi kalau kalian bergelut di bidang per airdropan, dimana kemarin sempat rame ya untuk airdrop dari Z Casino yang telah melakukan rug pull ya. Dan di sini diinformasikan bahwa tersangka penipuan dari Z Casino ini telah ditangkap dan sekitar 12,2 juta dolar disita oleh pihak berwenang Belanda ya. Jadi pihak berwenang menyita aset digital, real estate, dan juga mobil mewah senilai 12,2 juta dolar selama penangkapan ini. Dan pihak berwenang dari Belanda ini menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam penipuan seputar platform perjudian online yang biasa disebut di sini Z Casino. Fiscal Information and Investigation Service atau FFIOD menangkap pria berusia 26 tahun pada tanggal 29 April yang dicurigai melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Pihak berwenang Belanda menyita lebih dari 11,4 juta euro dalam bentuk kripto, real estate, dan mobil mewah menurut laporan dari FIOD pada 3 Mei kemarin. Dan ini menandai penangkapan pertama ya dalam kasus penipuan di Z Casino ini, di mana investor kehilangan setidaknya 33 juta dolar aset digitalnya. Dan platform ini awalnya menjanjikan kepada para pengguna untuk mengembalikan investasi mereka dalam waktu 30 hari. Namun kontrak pintar menunjukkan bahwa platform ini tidak pernah berniat untuk mengembalikan dana tersebut menurut pihak berwenang dari Belanda. Jadi intinya di sini guys ya, kalian harus berhati-hati kalau kalian mengikuti suatu airdrop ya, ataupun berinvestasi di project-project baru seperti ini yang mungkin bisa dibilang agak sedikit mengkhawatirkan dan sedikit beresiko, karena bisa saja ya dengan iming-iming penghasilan yang ditawarkan dari platform tersebut, kita itu bisa lupa guys untuk menganalisanya ataupun merisetnya secara dalam ya, sehingga kita tanpa berpikir panjang langsung berinvestasi di platform tersebut, dan akibatnya kita menjadi salah satu korbannya guys. Oke, jadi intinya kalau kalian ingin berinvestasi di project-project yang baru seperti ini, kalian harus berhati-hati, gunakan uang dingin. Kemudian kalian juga harus melakukan riset secara mendalam ya. Kalian cari informasi kanan kiri, dan tentu saja kalian harus mencari siapa di balik project tersebut ya. Siapa backernya, siapa yang berinvestasi di dalamnya, dan juga siapa orang ataupun pengembang di baliknya. Jadi hal itu pun akan bisa memperkecil terjadinya penipuan ya ataupun rug pull seperti ini guys ya. Dan juga kalian harus mencari tahu untuk auditnya guys. Apakah auditnya ini bagus atau enggak, dan juga siapa yang mengaudit. Apakah platform yang mengaudit ini terpercaya atau enggak? Karena di luar sana banyak sekali ya auditor untuk project-project itu bekerja sama ya dengan suatu platform, di mana kadang platformnya itu sendiri yang membuat auditor tersebut guys. Jadi harus berhati-hati. Jadi kalian harus sedikit curiga untuk platform auditor yang baru atau mungkin yang baru kenal dan jarang kita dengar ya ataupun kita lihat, karena biasanya hal tersebut merupakan auditor abal-abal yang bisa diindikasi sebagai auditor yang mereka buat sendiri ya, yang tujuannya tentu saja untuk membuat seakan-akan project tersebut bagus ya, sehingga kita sebagai calon korbannya akan tertipu. Oke, jadi intinya harus berhati-hati. So, untuk berita hari ini cukup ya. Nanti kita akan share lagi informasi yang lain ya. Dan juga kita akan share beberapa informasi menarik yang akan kita share di akun Twitter. Jadi kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet, nanti kita juga akan share di akun Telegram group ya. Kalian nongkrong aja di situ, kalian share, kalian scrolling, banyak sekali di situ, kalian bisa cek ya. Dan tentu saja seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.